Pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya, Yolanda Sefliwerti, bisa kembali menyapa pemirsa di kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa Mampu Menggugah Rasa. Tak lalu enak. Apa kabarnya nih? Yola berharap pemirsa dalam keadaan yang sehat karena hari ini kembali Yola akan membagikan resep-resep rahasia dari pecinta-pecinta kuliner yang sudah siap untuk menemani Yola memasak di kuliner TVRI NTT. Nah, sebagai bocoran bahwa kita akan memasak iga. Nah, iganya nanti seperti apa masakannya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa Mampu Menggugah Rasa. Tak lalu enak. Bunda Erni, Bunda Sanis, apa kabar nih? Baik, wow, alhamdulillah. Luar biasa ya, sudah tersedia barang-barangnya di meja. Oh ya, Yola pindah ke tengah boleh ya? Boleh. Oke. Nah, sudah tersedia bahan-bahannya yang ada di meja. Hari ini kita mau masak apa nih, Bun? Iga, pindang iga. Pindang iga. Oke, berarti bahan-bahannya boleh diperkenalkan ya, Bun ya? Ini bahan utamanya. Oke, ada, nah di sini ada bahan ada utamanya. Iga, kami sudah presto di sini, dimasak, dimasak sampai lembut. Bisa dimasak sampai lembut. Ini tulang kira-kira iga. berapa lama nih, Bun, kalau untuk di prestonya? Di prestonya 50 menit. 50 menit ya? menit sudah lembut. Oke, berarti sampai dia lembut itu kalau kurang mau lebih 50 lembut menit. lagi bisa sampai 1 jam, bisa sampai 60 menit bisa. Oke, berarti ada iga di sini ya yang sudah di presto. Nah, waktu di presto itu apakah ditambahkan bumbu lain atau cuma di presto kosongan aja, Bun? Di presto kosongan. Kosongan ya, berarti cuma air sama iganya saja. Iya. Oke. Airnya kalau ini iganya itu setengah kilo, airnya 1 liter. Oke, jadi perbandingannya seperti itu ya. Berarti kalau iganya 1 kilo, perbandingannya kalau 1 kilo airnya 2. Oke, siap. Kemudian di sini juga ada garam. Lalu terus di ada sini penyedap, ya ada rasa. penyedap rasa. Iya. Kemudian juga kita punya kecap Kecap asin, ada kecap manis. Nah, seperti Karena ini resepnya pindang, jadi kecap manisnya harus lebih banyak. Oke. Jadi agak-agak manis sedikit ya, rasanya. baiklah. Kemudian juga di sini ada minyak goreng Iya, ya untuk minyak menumis goreng. nanti. Iya, untuk menumis bumbu. Oke, menumis bumbu. Nah, untuk bumbu-bumbunya kita di sini punya bawang putih ya, kemudian bawang ada putihnya 3 ya, siung, 3 terus siung. bawang merahnya 5. Kemudian siung, ada terus cabai ada keriting. cabai. Kalau mau pedes bisa cabai kecil semua. Oke. 5. Tapi kalau kurang pedesnya ditambah cabai keriting boleh. Kemudian ada kunyit, ada ada jahe, ada lengkuas. Wow, luar biasa. Yang ini nanti dihaluskan. Oke. Ini bumbu-bumbu yang harus dihaluskan. Oke, ini berarti ini bumbu-bumbu yang harus Iya. dihaluskan ya. Tidak terlalu rumit ya pemirsa, Iya. bumbu-bumbunya. Jadi sangat sederhana. bisa dilihat kemudian bisa dicatat. Lalu kita juga punya ini ada daun jeruk kemudian daun salam dan sama juga ada serai. Wow, nanti kalau ini bumbu yang ini, Bun? Ini nanti dicemplung saja. Dicemplung saja. Biar kita dapat aroma dengan rasanya aja. Oke, baiklah. Lalu bumbu-bumbu yang dihaluskan tadi ini sudah dihaluskan, nanti jadinya seperti ini, Jadi pemirsa. ini sudah dihaluskan. Oke, yang pertama yang harus kita buat nih apa, Bun? Berarti ini kita masak lagi. Oke, kita didihkan kembali ya, Iya. kita panaskan lagi. Ya. Oke. Kita kembali panaskan. Oke, kita masukkan untuk iganya. Oke. Ya, jadi nanti ini karena
eh, sudah di presto, jadi kita tinggal panaskan saja. Nah, Iya. memang waktu prestonya tuh harus lama seperti itu ya, Iya, Bun ya? harus lama karena apa namanya, daging yang nempel di tulang tuh Di tulang sedikit agak, ini. iya. Jadi biar orang kalau makan itu agak apa, lebih nyaman gitu. makan Jadi gigit. biar dia tidak alot ya. Iya, kalau tidak Jadi kan kalau dimakan gampang lepasnya dari Iya. tulang gitu. Oke, kita ngecek dulu apinya. Oke, siap. Lalu nanti setelah ini kita panaskan. kita tumis bumbunya. Oke, jadi bumbunya ditumis lagi. Ah, Lagi, nanti baru kita campur. baru kita campur lagi Iya. dengan yang penting yang ini dipanaskan dulu ya, Bun ya. Oke, nah jadi kalau kita mau pakai daging kambing, Bun, kira-kira adakah bumbu atau Kalau pakai daging kambing kita harus tambahin karena agak-agak khas Iya, ya, harus kita tambahin bumbu-bumbu keringnya. jadi seperti apa, Bun, kalau Ya misalnya? seperti apa namanya? Ketumbar. Merica. Merica. Oh, untuk Jadi- menghilangkan aroma khas ya? Iya. Oke, siap. Ada bau apa? Khasnya kambing Iya, itu. iya. Jadi dia harus, kalau kambing harus kuat bumbu. Oke, berarti bumbunya memang harus banyak gitu. Nah, pemirsa, bahan-bahannya sudah kita tampilkan di layar kaca. Jadi untuk pemirsa yang misalnya mau mencatat kembali, boleh silahkan, bahan-bahannya mudah untuk didapatkan dan juga tidak terlalu rumit ya. Untuk cara memasaknya boleh tonton kembali di Kuliner TVRI NTT. Oke, aman ya. Kita tinggal tunggu sampai nanti dia mendidih. Oke, sedikit lagi dia sudah ya. Iya. Kita cemplung saja ini. Oke, sudah bisa dicemplung ya, Bun ya, sambil menunggu dia dia mendidih. Mendidih. Ininya sudah. Kita cemplung daun Iya, jeruk, jeruk, daun salam dan juga serai. serai. Oke, jangan lupa serainya nanti bisa digeprek ya. Jadi rasanya, baunya bisa keluar. Kalau makan pindang iga ini emang paling enak pendampingnya sama nasi ya, Bun ya? Iya, nasi. Kalau mau pakai lontong juga enak. Oh, pakai lontong juga. Ini biasa Ibu Sanis biasa bikin apa namanya? Buras. Buras. Oh iya, dengan buras ya. Pasangannya dengan buras juga enak. Oke, berarti pakai buras juga lebih enak. Nah, kalau yang mau pakai nasi, mau pakai lontong, pakai buras. Terus ada satu lagi tuh, Bun, yang sama kayak buras tapi dia yang agak lebih panjang. Apa? Kolesong. Nah, Ya, kolesong. Biasa kalau kupangnya banyak. Ya, jadi itu juga bisa menjadi referensi untuk pemirsa yang mau menggantinya dengan nasi. Ini kayaknya sudah mendidih ya, Bun ya. Jadi kita angkat dulu. Sisihkan dulu. Oke, jadi kita kecilkan dulu apinya. Ini yang mau dimasukkan ya? Iya. Oke, biar saya angkat. Ya, Kemudian kita, siapkan untuk tumis bumbu. oke, kita panaskan minyak dulu atau gimana, Bun? Iya. Panas minyak ini. Ini semuanya ya? Iya, semuanya aja. Masukkan, kita panaskan minyaknya, pemirsa. Ini kurang lebih 1 sendok makan ya. Oke, kita nanti panaskan minyak, kemudian kita akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, Bun, lebih enak itu bumbu yang dihaluskan ini nanti dihaluskannya kalau di blender pakai air apa pakai minyak? Lebih bagus bagusnya diulek pakai sih. minyak. Nah, Tak- diulek lebih enak. Kalau di blender itu ada tipsnya, Mbak. Nah, Nah, kalau di blender itu kan biasanya kita masukin air ke blendernya biar Iya. cepat halus. Nah, jangan dimasukkan minyak dulu ke wajannya. Jadi keringin airnya dulu baru dituang minyaknya sedikit-sedikit untuk menumis. gitu. Jadi Supaya untuk- airnya kering dulu baru Oke. masukkan Kalau, ke bumbu. Nah, ini nanti dia ini ya meletup-meletup ya berarti Iya. ya kalau sama minyaknya ini. Oke, kita masukkan
bumbunya, pemirsa, bumbu halus tadi. Ini semua ya Bun Iya, ya? semua. Oke. Iya, dagang terlambat lah kena ada. Sampai beda maju. Kita masukkan minyak bumbu-bumbunya. Oke, harus sampai bersih ya. Ya, kurang lebih seperti ini pemirsa. Lalu Sampai beraroma. sampai dia harum ya Bun ya berarti. Harum. Nah, harumnya baru sebentar tapi sudah langsung. Nanti setelah itu kita panaskan lagi berarti iganya. Harum. Iya, kita pindahkan iganya. Oh kita ini ya, Iya. ini sudah ya berarti ya Iya, sudah. sudah, iya. Jadi itu setelah itu sudah langsung diangkat, lalu kita kembali pindahkan iganya di astagfirullah. Oke. Nah, lalu ini kita masukin. masukkan, iya. Oke, kita langsung masukkan bumbu tumisnya ke dalam. Nah, seperti ini pemirsa. Oke. Nah, kita sisihkan lagi ini ke sini. Lalu kita campur ya Bun ya, Iya. biar Aduk biar. bumbu-bumbunya masuk ke dalam. Iya. Nah, penampakannya seperti ini ya pemirsa. Ya, tinggal Lalu tambahkan. kita tambahkan garam secukupnya. Oke, lalu kita sudah memasukkan garam, lalu penyedap rasanya Bun dimasukkan ya. Nah, penyedap rasanya ini kurang lebih segimana Bun? Oke, lagi? Iya. Oke, cukup ya? Tambah Tambah lagi lagi ya, dikit. Oke. Cukup ya? Iya. Oke, cukup. Nah, penyedap rasa sambil terus kita aduk, lalu Ya, tambah kecap manis sama asin. oke. Ini kecap asinnya semua Bun? Iya, semua. Semuanya ya kita Iya, masukkan kecap 1 asin. sendok makan. Oke. Lalu kecap manis Manisnya 5 sendok makan. 5. Ini semuanya berarti. Iya, semuanya. Oke, 5 sendok makan. Nah, perbandingannya seperti itu ya, 1:5 Jadi dia pemirsa. agak manis-manis. Karena namanya pindang ya Bun ya, Iya. jadi emang harus manis. Nah, ini kecap manisnya. Oke. Nah, lalu kita akan tunggu sampai nanti dia mendidih lagi. Sampai airnya Jadi- sedikit menyusut. Oke, sampai airnya nanti sedikit menyusut pemirsa dan bumbu-bumbunya juga meresap. Boleh kita tutup bentar ya Bun ya? Kita ambil tutupnya dulu untuk kita tutup sampai nanti dia mendidih. Jadi memang bumbunya tidak terlalu rumit, tapi wanginya itu sudah menandakan kalau nanti enak nih Bun pasti. Oke. Sedikit lagi. Iya. Sedikit lagi biar agak menyusut airnya. Jadi nanti kita tunggu bumbunya sampai airnya agak sedikit menyusut dan bumbunya meresap, baru kita bisa angkat ya pemirsa. Karena kan bumbunya baru dimasukkan tadi, jadi kalau misalnya diangkatnya terlalu cepat, bumbunya justru tidak masuk Iya, ke dalam jadi belum iganya. meresap ke sisa daging iga. Iya, gitu loh. Oke. Kita kecilkan sedikit apinya. Oke, boleh. Nah, seperti itu loh pemirsa. Beraroma. Aromanya tuh terasa sekali. Ini saya sudah, ini pasti enak loh Bun. Karena dari
penampakannya saja sudah menandakan kalau mantep nih pasti. Nah, ini paling enak apalagi kalau kita makan malam ya, dingin-dingin pakai pindang, pakai agak ada kuah-kuahnya dikit. Anget-anget, Nah, itu. Jadi bisa nambah terus. iya, pasti. Apalagi masakan yang dimasak sendiri. Nah, itu kan pasti lebih enak, lebih sehat, lebih higienis kan. Jadi kita tidak perlu repot-repot nanti, aduh ini gimana ya masakannya enak apa tidak. Kalau kita beli di luar kan kadang bersih atau tidak. Nah, ada pikiran-pikiran yang seperti itu, tapi kalau dimasak sendiri di rumah pasti terjamin udah enak dan kebersihannya juga. Sudah boleh kita dicicip dulu, Bun? Cicip boleh, cek rasanya. Silahkan, Bun, karena nanti saya akan mencicipinya, jadi silahkan Bunda yang jadi biar nanti saya surprise gitu rasanya ya. Coba dulu. Nanti Bunda yang nyicip aja, saya nanti setelah ini nanti baru dicip. Ya. Oke. Gimana, Bun? Sudah ya? Mantep ya, Mantap. Bun ya. Oke, jadi boleh kita angkat ya? Atau dikit lagi, Bun? Sedikit lagi juga Dikit boleh. lagi ya. Nah, Jadi biar agak Biar airnya agak menyusut sedikit. ya, biar lebih meresap lagi bumbu-bumbunya. Jadi semakin lama semakin lama semakin semakin enak, mantap. semakin empuk ya kan. Apa yang dimangkok Kalau harus kita masuk? selain iga, bisa kalau untuk ayam bisa. Oh bisa ya, berarti bumbunya bisa Bumbu juga sama untuk juga ayam. kalau ayam bisa Oke. karena kecuali kambing ya. Kalau daging kambing itu ada agak ini. Kalau ayam bisa. Tapi kalau misalnya kita mau merebus daging kambing tuh, Bun, waktunya lama seperti kita merebus sapi ataukah dia tidak terlalu lama? Lebih cepat kalau daging cepat. kambing. Oh, kalau 30 menit sudah bisa. Oke, berarti dia memang lebih cepat untuk empuk daripada daging sapi ya. Tapi itu yang jadi PR-nya adalah aromanya ini. Gimana Dia kita harus menghilangkan? kuat bumbu ya. Dan tambahkan daun jeruk. Ya pasti ya, karena emang daun jeruk tuh semerbak sekali wanginya. Apakah yang ini kita masukin lagi aja ya, Bun ya? Ya, boleh. Biar dia Biar Satu. Ya. Oke, nah ini sepertinya sudah ya, Bun ya, sudah bisa diangkat. Jadi kita boleh matikan apinya, kompornya. Kemudian mari kita pindahkan. Dituang di sini dulu berarti ya. Oke, kita. Nah, jadi seperti ini ya pemirsa, Bun, saya minta tisunya. Nah, jadi mari kita tuangkan iganya, agak banyak ya dagingnya, jadi agak susah untuk diambil. Oke. Iya. Nah, ini loh pemirsa pindangnya. Enak sekali penampakannya. Baunya juga. tinggal tambah nasi. Nah, tinggal pakai nasi nih. Gimana ya kalau nanti pakai nasi kira-kira rasanya? Kita penuhkan mangkoknya. Jadi tapi dia
ada sedikit ini ya Bun ya, ada sedikit wangi cabenya ya. Iya, cabenya terasa. Mm-mm. Jadi dia Agak pedes-pedes sedikit. manis sama pedes ya. Oke, dagingnya sudah, mari kita tambahkan kuahnya. Kalau yang suka pedas ya bisa nanti Ditambahkan pakai lagi. cabenya. Iya. Oke, sepertinya ini yang terakhir ya. Nah, ini dia. Oke, kita sisihkan lagi. Ya, pemirsa, ini sudah jadi ya pindang iga. Jadi untuk pemirsa yang bingung hari ini mau masak apa, kita sudah memberikan referensinya dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan juga mudah untuk dibuatnya. Oke. Setelah ini kita akan membuat minumannya nanti minuman apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, terlalu enak. Ya pemirsa, kembali lagi di Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, terlalu enak. Nah tadi kita sudah membuat pindang iga ya Bun ya. Jadi sekarang kita akan membuat minumannya namanya boba Reo. Oke, mari kita akan pakai sarung tangan dulu. Nah jadi boba ini apakah seperti boba pada umumnya Bun? Ataukah dia ada resep lain, ciri khas lain dari boba Reo yang akan kita buat ini? Ciri khasnya boba Reo ya, kami di Reo itu pakai Tepung ketan. Tepung ketan. Oh. Kalau boba yang umumnya itu Ya. pakai tapioka. Oke, nanti itu kalau misalnya bedanya yang pakai tepung ketan sama tapioka itu lebih enak yang mana Bun? Sama saja, sama, hanya beda-beda rasa. Kalau tepung ketan kan ada teksturnya agak-agak kasar sedikit. Iya. Oke. Bahan-bahannya yang harus kita perkenalkan ya. Yang pertama di sini ada Itu bahan kuahnya. Oke, ini Iya, untuk bahan kuah. Nah, ini Kuahnya. untuk kuahnya ya. Iya. Ada jahe, Iya. kemudian juga ada gula merah, lalu ada daun pandan. Pandan, terus ada santan. Nah, kita juga menyiapkan santan untuk nanti dibuat sama campurannya gitu ya, sama kuahnya. Kemudian juga di sini ada ini tepung apa Bun? Tepung beras ketan. Beras ketan. Tepung beras ketan. Kemudian yang ini Ada tepung tapioka. Oke, jadi ini untuk tabur waktu kita bulat-bulat Oke. supaya dia tidak lengket satu dengan yang lain. baiklah. Lalu kemudian ini ada Rendaman kapur siri. Kapur siri. Oke, jadi kita pakai kapur siri yang sudah direndam ya, Ya, pemirsa. kita ambil air beningnya aja. Oke, berarti endapannya yang di bawah Iya. tidak diambil ya. Oke, Tidak. baiklah. Lalu yang harus kita buat yang pertama gimana Bun? Yang pertama kita Masukkan tepungnya ke wadahnya. Oke, ini tepung apa tadi saya lupa deh. ketan. Tepung ketan ya. Ketan Oke. ini setengah dari resep kita punya itu. Resepnya 250 gram, tapi ini kita pakai 125. 125. Oke, baiklah. Terus kita Kemudian kita campurkan sama tambahkan sedikit Air kapur sirih. air kapur Oke, sedikit. yang di atasnya ya. Ya. Kemudian Terus ada garam. Airnya 200 gram ya Mbak. oke, airnya 200 Airnya ml. 100 saja. Oh, 100 saja Oh ya. ya, karena ini karena sudah setengah resep. Oke, jadi kalau misalnya 250 gram tepungnya nanti airnya 200 ml. Tapi karena dia cuma setengah, Dikeluarin dulu. oke, jadi harus ditimbang dulu. Jadi dia harus berapa gram Bun kalau untuk airnya? 100. 100 ya. Nah, karena setengah. Bisa
sudah cukup kayaknya itu. Oke, jadi ini kita campurkan ya Iya. ke sini. Sedikit-sedikit saja. Oh, sedikit saja. Sambil kita aduk. Oke, berarti sambil Masukkan garam sedikit. Garam saya... Oh, sedikit. iya, garamnya sejumput ya. Iya, sedikit garam. Oke, sambil saya tuang, berarti sambil diaduk. Untuk warnanya opsional ya Mbak ya. Oke, jadi bisa pakai pewarna Bisa juga pakai ya, Bun, pewarna, bisa warna apa saja. Yang lebih cantik biasanya ungu putih juga boleh. Oke, jadi kalau mau pakai pewarna nanti langsung dicampur di sini berarti ya Bun ya Iya, sama adonannya. dipisah dulu. Baru dipisah. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mau pakai warnanya macem-macem ya, misalnya lebih dari satu warna, jadi kita campur dulu, setelah itu adonannya akan dipisah. Pakai tangan aja ya. Oke, boleh. Kalau emang lebih cepat pakai tangan silahkan. Ya. Ditambah air Bun atau nggak usah? Belum. Belum ya. Mm-mm. Oke, jadi nanti kita seperti nguleni gitu ya, Iya, nguleni iya, adonan. Jadi nanti kalau mau ditaruh apa namanya? Pewarna. Pewarna berarti itu setelah nanti setelah kali semua sudah tercampur rata, baru kita pakai pisah pakai pewarnanya. Nah, dipisah tuh biar apa sih, Bun? supaya tidak saling ini ya. Warnanya tidak Warnanya tercampur tidak ya. tercampur, Oke, ya. baiklah. Biar warnanya itu tidak terlalu tercampur. Nah, kita sambil memanaskan air. Ditambah airnya, Bun? Iya, Oke ya. sedikit ya. Ya. Pokoknya sampai nanti dia kalis. Jadi jangan terlalu padat adonannya, jangan terlalu lembek Iya, juga. yang penting bisa dibentuk. Benar. Oke. Nah, kalau untuk tadi saya lupa untuk ditaruh ini tuh biar apa, Bun? Rendaman air kapur. Supaya kenyal. Oke. Kalau bikin kue-kue yang dari tepung ketan, Iya. tepung beras, sebaiknya ditambahin Biar nanti dia enggak rendaman kapur. karena kalau tepung beras itu nanti kalau lama-lama kayak dia udah dingin nanti jadinya agak keras ya. Iya. Oke, berarti dicampur biar kenyal, jadi dicampur sama rendamannya saja ya Iya, pemirsa. jangan putih-putihnya Ya, jangan. jadi yang endapannya itu tidak dipakai, kita pakai bagian atasnya saja. Sudah kurang lebih seperti sudah itu, Bu? kurang lebih seperti ini. Oke, lalu Sudah nah bisa jadinya dibentuk. seperti ini loh pemirsa. Ya, sudah tercampur, lalu Kalau mau dikasih warna, tinggal kita pisah saja. Kalau Oke. 3 warna berarti kita bagi Pisah 3 bagian Kalau ya. warna kita pisah, terus yang bagiannya dikasih warna apa dipisah. Oke, baiklah. Lalu setelah itu Nah, setelah ini kita bentuk-bentuk. Kita bisa ambil sedikit terus kita langsung kita bentuk ya seperti biasa. Boleh ya. bentukkan saja. Jadi kita akan Kecil-kecil saja. Nah, karena boba tuh kan kecil loh pemirsa. Gini Jadi saja sudah bisa langsung. kayaknya punya saya kebesaran ya, Bun ya. Ditaruh ini dulu tepung ini, tabur saja di sini biar jangan. Oke. Oh, itu tepung apa, Bun? Tepung tapioka, Oke. supaya tidak lengket. Tinggal kita taruh di sini. Oh, biar dia tidak menyatu ya satu dengan yang lain. Nah, jadi langsung dibulat-bulatkan saja pemirsa. Seperti ini. Nah, langsung kita taruh seperti itu. Oke. Nah, sudah ada yang kita persiapkan juga yang sudah kita bulat-bulatkan, tapi karena memang kita harus menunjukkan gitu ya gimana sih prosesnya untuk membuat boba, jadi kita buat lagi yang ini. Oke. Yang Ini itu kita langsung boleh? rebus aja Mbak ya. Ya. Silahkan Kalau proses rebusnya seperti itu, Pak. Didihkan air. didihkan air, airnya sudah mendidih, kita masukkan yang tadi sudah Oke.
terapung. Kalau sudah Jadi, mengapung kalau berarti sudah matang. Tandanya kalau sudah matang itu nanti dia mendidih terapung. Oh, jadi kayak bakso ya, Bun ya? Iya. Dia terapung. Oke. Ya pemirsa, masih di kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah ini bobanya ya, kalau sudah matang yang tadi kita rebus nanti dia akan terapung. Nah ini sudah terapung, dia juga sudah mengembang. Kita akan mencampurnya dengan yang ini ya Bun ya. Jadi ini airnya itu adalah campuran dari santan, kemudian juga Gula merah. gula merah, lalu jahe yang digeprek, kemudian juga sama daun pandan. Nah jadinya tuh seperti ini. Nanti direbus kurang lebih berapa lama Bun? Ini nggak direbus lagi. Oh tidak direbus ya? Ini sudah direbus. Iya maksudnya sebelumnya untuk yang direbus, yang penting sudah tercampur. Yang penting semua, gulanya sudah leleh. bercair. Gulanya sudah bercair semua dan mendidih sudah. Tapi prosesnya harus diaduk terus supaya santannya tidak santannya pecah. tidak pecah. Oke baiklah. Jadi ini kita boleh angkat dulu yang ini ya Bun ya. Nah jadi nanti kita akan langsung campur bobanya ke sini pemirsa. Kenapa sih bobanya tidak ditaruh di dalam gelas dulu baru kita siram sama airnya? Nanti bobanya lengket gitu. Jadi emang harus dicampur ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya akan ya, kita ini mari Bun. Nah, ini yang sudah jadi sambil di ini ya Bun ya biar dia. Nah, Ini yang tanpa warna. oke, kita sudah siap juga yang berwarna nanti setelah ini akan dia seperti itu. Oke, kita matikan apinya. Nah, ini dia seperti ini ya pemirsa. Oke, lalu kita yang Sudah dikasih pewarna. nah, yang sudah ditambahkan pewarna itu yang seperti ini. Jadi ketika dia diadon itu memang harus dipisahkan, ketika direbus juga harus dipisahkan pemirsa. Jadi biar warnanya tidak tercampur. Oke, nah ini dia. Dan kalau sudah direbus harus direndam air, Mbak. Supaya Oke, tidak biar supaya dia tidak lengket. tidak lengket ya, dia tidak menyatu gitu. Kalau mau disajikan baru dicampur. Nah, kurang lebih warnanya seperti ini ya pemirsa. Bagus gitu, merah, kemudian juga ada hijau, ada putih yang tadi kita buat. Nah, kalau mau pakai warna lain juga boleh. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ya. Nah, ini dia. Sudah jadi, kita bisa pindahkan ke gelas, Bun. Boleh. Oke. Gelas. Kita ambil dulu bobanya ya. Iya. Oke, lalu kita pakai dengan airnya. Iya. Banyakin aja. Iya. Ini kalau dingin lebih enak ya, Bun Iya, ya. tambah es. Aduh, seger. Kalau ditambah es pemirsa sudah pasti makin Ya, segar. Dikasih daun pandan biar manis. Ya, jadi untuk hiasannya kita pakai daun pandan biar lebih cantik lagi. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini kalau daripada kita beli boba-boba yang di luar ya, lebih baik kita langsung bikin bobanya di rumah. Nah, apalagi ini untuk adik-adik, untuk anak-anak pasti suka nih yang Iya, kayak cantik. gini. Ada merah, Iya, hijau, ada merah, putih. hijau, putih.
Ini cocok musim dingin juga Mbak, karena ada jahenya. Oh iya, jadi bisa disajikan ketika hangat ya Bun ya. Iya. Oke deh. Airnya. Iya. Sudah langsung jadi loh pemirsa, jadi mudah sekali gitu. Nah ini dia pemirsa, sudah jadi minuman kita untuk hari ini, yaitu boba reo buatan iya ya, bener ya Bun ya, boba reo. boba reo. Jadi buatan sendiri tapi yang pasti enak, higienis, aman untuk keluarga. Nah nanti seperti apa sih rasanya dari pindang iga dan boba reo ini? Jangan kemana-mana, tetap di Kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah Yola sudah berpindah ya, dan sudah ada hasil pembuatan makanan dan minuman yang tadi kita buat bersama bunda-bunda yang kreatif dan yang cantik gitu. Nah saatnya kita akan icip-icip seperti apa sih rasanya. Oke, kita akan icip-icip untuk pindang iganya ya pemirsa. Jadi kita sudah disiapkan di sini ada nasi ya, jadi yang enak pakai nasi. Mari kita coba untuk kuahnya dulu ya, kira-kira rasanya nanti seperti apa. Oke. Jadi ada rasa manis, ada rasa pedas tadi sesuai dengan bumbu yang sudah kita buat. Nah, gimana nih nanti kita makan pakai nasi beserta dengan iganya. Kita campur dulu kuahnya sama, mari kita pilih iganya. Oke, jadi kita coba yang ini ya, biar tidak susah ketika dimakan. Nah, oke. Nah, ini bisa jadi referensi untuk pemirsa yang ada di rumah yang bingung nih setelah ini mau masak apa, boleh dicoba. Kita coba dulu nasinya sama kuahnya. Jadi karena tadi bumbu yang dipakai banyak, nah sampai ke kuah-kuahnya itu juga kerasa gitu. Nah, gimana kita rasa ke dagingnya? Enak loh pemirsa, apalagi yang dekat dengan bagian tulangnya itu lebih terasa lagi, lebih mantep lagi bumbunya. Mantap pokoknya. Nah, setelah kita mencoba pindang iganya yang pedas, kita akan coba minuman yang manis tadi. Boba reo. Nah, ini penampakannya seperti ini ya pemirsa. Oke, daun pandannya saya takut terbang nanti. Jadi, nah ini daun pandannya, bobanya seperti ini. Kita coba airnya dulu. Campuran dari santan, gula, kemudian juga ada pandan dan jahe. Enak loh pemirsa. Jadi kalau dicoba dingin juga enak, hangat juga enak. Kita coba untuk bobanya. Jadi dia kenyal sekali ya pemirsa untuk bobanya, karena tadi sudah dicampur dengan campuran air kapur sirih. Nah, itulah tadi pemirsa icip-icip kita untuk pindang iga dan juga untuk boba reonya. Nah, nanti sebelum kita menutup acara ini kembali ya, nanti Yola ingin mengingatkan bahwa pemirsa jangan lupa untuk terus tonton Kuliner TVRI NTT, karena nanti kita akan kembali hadir
dengan pecinta-pecinta kuliner yang siap untuk menemani pemirsa membagikan resep-resep rahasia dan cara-cara memasak yang pasti mudah tetapi juga enak. Akhir kata saya Yolanda Selfie Werty mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.